Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kelupaan terkait dengan jumlah hari untuk membayar fidyah. Apa sikap yang harus diambil? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, membayar fidyah bagi orang yang tidak berpuasa dan haknya tatkala tak mampu berpuasa adalah kewajibannya membayar fidyah, maka sesungguhnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk membayarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat melaksanakan atau menjalankan puasa itu, di antaranya adalah orang-orang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk membayar fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa dan ditetapkan untuknya membayar fidyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi kelupaan tentang jumlah waktu hari membayar fidyah tersebut, maka hendaknya orang yang berkewajiban membayar fidyah ini menghitung-hitung dan memperkirakan
telah berapa lama hari-hari yang telah dibayarkan fidyah dari hari-hari yang telah ditinggalkan untuk tidak berpuasa. Bila terjadi keraguan antara bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil, maka hendaknya dia memilih bilangan yang besar. Seperti contohnya, bila dia ragu apakah dia harus membayar fidyah dengan jumlah hari 30 hari atau 15 hari, maka hendaklah dia memilih 30 hari dalam rangka untuk berhati-hati agar ia tidak melalaikan satupun kewajiban. Demikian cara untuk membayar fidyah atau menentukan waktu di mana terjadi keraguan antara satu waktu dengan waktu yang lain terkait dengan kewajiban. Maka hendaklah memilih bilangan yang lebih besar untuk berhati-hati. Bila terjadi keraguan antara jumlah hari untuk membayar fidyah itu antara 25 hari dengan 20 hari, maka pilih jumlah yang paling besar, yaitu 25 hari, dalam rangka untuk juga berhati-hati. Demikian seterusnya, ya, wallahu ta'ala alam. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan manfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang jin qarin dan apa pula tugasnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiqh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jin qarin adalah jin, yaitu makhluk yang diciptakan dari bahan baku api, yang tugasnya adalah mengiringi manusia. Disebut dengan qarin berasal dari kata qarana, yaitu mengiringi. Maksudnya qarinul insan, mengiringi manusia. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian dari seorang pun melainkan sungguh telah ditugaskan kepadanya qarinnya, yaitu pengiringnya, minal jinni, dari kalangan jin, wa qarinuhu minal malaikati, dan pengiringnya dari malaikat.
Maka faqalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka, dan kepada Anda juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaya, illa anna Allah a'anani alaihi fala ya'muruni illa bi khairin. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah juga kepada Anda wahai Rasulullah, yaitu ada jin yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa iyaya, demikian pula kepada diriku, illa anna Allah qad a'anani alaihi hatta aslama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menolongku untuk mengarahkannya sampai dia aslama, yaitu makna aslama bisa ditafsirkan muslim, beragama Islam, atau tunduk. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidaklah memerintahkan aku, kata Rasulullah, kecuali dengan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dari hadis ini bisa dipahami bahwa setiap manusia itu diiringi oleh qarin, bisa dari kalangan jin dan ada yang dari kalangan malaikat. Dan qarin dari kalangan jin, maka senantiasa dia memerintahkan kepada keburukan, kecuali qarin jinnya Rasulullah SAW yang telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya memerintahkan kebaikan. Adapun qarin jin, pengiring manusia dari kalangan jin, maka senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan syaitan. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di malam hari dari sisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengalami kecemburuan. Beliau cemburu karena dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju istri-istri beliau yang lainnya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lalu melihat apa yang dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari rasa cemburu tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Agharti, apakah kamu cemburu?" Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Mali, ada apa gerangan denganku yang aku tidak cemburu terhadap dirimu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Aja'aki syaitanuki, apakah setanmu telah datang? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ma'iya syaitanun, apakah bersamaku ada syaitan wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, apakah bersama dengan ama'a kulli insanin syaitanun, apakah bersama
setiap manusia yang lain itu juga ada syaitan wahai Rasulullah? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Ama'aka syaitanun, apakah juga ada syaitan bersama dengan Anda wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Illa walakin Rabbi, kata Nabi SAW, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslama. Akan tetapi Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolongku untuk mengalahkannya sehingga dia menjadi tunduk. Atau dalam satu tafsir yang lain, dia menjadi Muslim. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kondisi qarin dari kalangan jin yang mengiringi manusia. Selain Rasulullah SAW, maka qarin tersebut adalah syaitan yang mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya, maka kita diajarkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk dengan ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.